ada pompa pada soal nomor 1 pada UTS hidrolik, yaitu membuat pompa hidrolik untuk mengangkat mobil dan juga menurunkan mobil. Nah, sistem push button, ada push button untuk mengangkat mobil dan push button untuk menurunkan mobil. Itu menambahkan adanya dari silinder, double acting silinder, dan juga valve for N-way valve. Lalu ada juga fixed display, pump unit, dan juga menambahkan tank. Lalu disambungkan ke setiap komponen yang diperlukan. Lalu menambahkan manometer untuk sebagai pengukur waktu, dan juga menambahkan pressure control valve, yaitu pressure relief. Lalu disambungkan ke komponen. Lalu mengubah pada valve itu menjadi electrical hidrolika untuk menghubungkan antara kebagian electrohydraulic controls supaya bisa dikontrol melalui electrical controlsnya. Lalu menambahkan power supply berupa dari 24 volt dan juga 0 volt. Lalu juga menambahkan pada adanya switch, itu menu switch atau menambahkan push button sebagai pemberi sinyal untuk menyalakan. Lalu menambahkan juga relay. Lalu akan menambahkan make switch yang akan dihubungkan antara relay pertama. Lalu kan juga ada sambungan juga dengan valve solenoid yang berfungsi untuk memberi sinyal kepada valve untuk menggerakkan pada silinder nanti. Lalu menambahkan make switch dan juga relay. Dan juga dia menambahkan push button kedua, ini untuk push button untuk menurunkan mobil saat posisi mobil di atas yang diangkat oleh silinder. Menambahkan valve solenoid untuk memberikan sinyal kepada valve untuk menggerakkan silinder. Dicoba, lalu jangan lupa diberikan sinyal label juga untuk memberikan sinyal antara electrical control dengan mekanikalnya. Ada juga switch pertama K1 untuk relay dan juga make switchnya, dan juga ada valve solenoid diberi label Y1. Ada juga dengan switch kedua untuk push button untuk turunin mobil, K2 untuk relay kedua, dan juga make switchnya di label sama dengan relay kedua juga. Lalu menambahkan label untuk pada valve solenoid kedua. Lalu juga menambahkan label pada valve-nya. Untuk label yang maju itu dengan Y1 untuk label maju, untuk label Y2 itu untuk mundur lagi, untuk menurunkan mobil. Lalu di start, saat push button diangkat maka silinder maju atau posisi mobil diangkat, lalu ada push button untuk menurunkan mobil atau push solenoid mundur. Dicoba lagi. Lalu untuk soal kedua yaitu membuat silinder dengan gerak A plus B plus A min B min. Itu menambahkan dua double acting silinder, yang satu untuk yang silinder A, yang kedua untuk silinder B. Lalu juga menambahkan control valve, yaitu for N-way valve untuk keduanya, disambungkan kepada setiap silinder
silinder A dan juga untuk ke silinder B. Lalu juga pastikan menambahkan pump unit dan juga tank untuk menggerakkan silinder melalui valve, yaitu menggerakkan silinder. Dan juga mengubah pada valve itu menjadi electrical hidrolika untuk menggerakkan melalui electrical control supaya bisa disambungkan pada ke setiap dua valve-nya, untuk valve pada bagian A dan juga valve pada bagian B. Lalu menambahkan activating labels itu untuk A itu dilabeli dengan amin itu saat dia posisi 0 atau saat silindernya sedang mundur. Lalu ada juga dengan A+, yaitu saat posisi silinder A-nya sedang maju, bisa dengan dilabel berapa aja, tapi biasanya dengan 200 mm untuk bikin, dan juga N-nya 200 mm. Untuk yang BM ini juga sama, dengan dilabeli dengan posisi awal mundurnya itu 0, yaitu B+, nya itu dilabeli dengan 200 atau saat dia sedang posisi maju. Lalu selanjutnya membuat electrical controls-nya, itu pertama juga pasti menambahkan power supply-nya dengan 24 volt dan juga 0 volt. Itu juga menambahkan switch-nya, itu push button untuk memberi sinyal untuk memulai hidroliknya tersebut, mesin hidroliknya. Lalu juga menambahkan message untuk menyambungkan antara push button dan juga ke relay. Menghubungkan antara push button juga dengan message dan juga relay. Lalu menambahkan kembali max switch untuk menghubungkan ke relay yang pertama, dan juga adanya valve solenoid, relay valve solenoid untuk memberikan sinyal kepada valve mekanikal untuk memberi sinyal menggerakkan pada silinder. Lalu menambahkan kembali max switch untuk menghubungkan ke antara relay-nya. Menambahkan relay kembali. Menggunakan valve solenoid untuk memberikan sinyal kepada valve untuk menggerakkan silinder. Menambahkan max switch kembali. Menambahkan relay dengan timer. Ini berfungsi untuk sesuai dengan instruksi soal, yaitu setiap selingan dari gerakan silinder itu diselingi dengan timer, yaitu dengan 2 detik. Menambahkan max switch kembali. Lalu menambahkan valve solenoid, yaitu berfungsi untuk memberikan sinyal kepada valve untuk menggerakkan silinder. Menambahkan max switch lagi. Menambahkan relay dengan timer yang berfungsi sesuai dengan instruksi soal, yaitu memberikan selingan waktu antara setiap silinder dengan timer 2 detik.
Kalau menambahkan valve solenoid, itu berfungsi untuk memberikan sinyal kepada valve untuk menggerakkan silinder sesuai instruksi. Menambahkan timer kembali, itu menambahkan juga max switch kembali. Dan relay dengan timer berfungsi untuk memberikan selangan waktu antara setiap silinder saat bergerak maju ataupun mundur. Berikan sinyal setelah itu diberikan label pada ke setiap komponen elektronika, yaitu dengan adanya max switch B-min, juga dengan relay. Itu berarti dinamakan max switch pada dengan relay yang pertama, dan valve solenoid berarti untuk yang B1 berarti untuk posisi A+, untuk menggerakkan silinder A jadi A+. Dinamakan max switch untuk waktu, untuk timer. B3 itu berarti untuk saat posisi silinder B itu B+. Ada label A untuk menggerakkan posisi A+, dan juga relay timer dengan selingan waktu 2 detik sesuai soal dengan di label W atau waktu timer. Itu label kedua itu untuk message pada timer kedua atau waktu kedua. B kedua itu untuk saat posisi silinder A nya menjadi mundur. Kalau pada label B+, untuk timer juga. Untuk label W3 dan juga ini pada label valve solenoid B4 berarti saat posisi silinder B itu B-min atau mundur. Lalu diubah selingan waktu jadi 2 detik dengan label pada W3. Nanti jangan lupa ini juga diubah selingan waktu 2 detik dengan label waktu kedua. Jangan lupa juga diberi label pada setiap valve yang dituliskan pada hidrolik tadi. B1 untuk A+, B2 untuk saat posisi A-min. Lagi B3 untuk B+, B4 untuk B-min. Lalu kita uji coba execute. Saat push button ditekan, A+ akan maju, lalu diselingi dengan 2 detik, B+ maju, lalu selingi 2 detik lagi, lalu posisi A-min, 2 detik lagi di posisi B-min. Kita coba lagi, A+ maju, diselingi 2 detik, B+ maju, diselingi 2 detik, A-nya jadi A-min, diselingi 2 detik, lalu B-min. Nah, untuk kasus ketiga itu membuat bendungan air, itu dengan inisialisasi itu dengan saat pintu air dapat dinyalakan di 2 tempat. Saat membuka pintu air itu harus menekan 2 tombol. Pertama itu menambahkan double acting cylinder, lalu menambahkan for 3-way dengan hand, tapi nanti kita ubah untuk mengubahnya menjadi electrical hydraulic mechanic valve. Bukan pada double acting cylinder, lalu kita ubah pada manual ini, kita ubah menjadi menambahkan push button manual. Ada juga kita menambahkan electrical hydraulic untuk menyambungkan ke electrical control ya, menambahkan spring return untuk menambahkan electrical hydraulic juga. Lalu menambahkan manometer untuk mengukur waktu dan juga supply elemen pastinya dengan tank, fixed displacement dan juga pump unitnya. Salah dengan filter saja deh. Lalu juga menambahkan pressure control valve nya. Lalu disambungkan ke setiap pada komponen.
Lalu selanjutnya akan membuat electrical control, itu menambahkan power supply, dan juga menambahkan pastinya adanya switch dan juga relay. Menambahkan relay itu ada relay, lalu menambahkan switch, pastinya push button, dan juga push button kedua, menambahkan push button kedua, dan juga ada push button ketiga untuk sebagai tanda stop. Kalau disambungkan pada setiap push button, ini ada push button kedua ini untuk menyala, untuk membuka, untuk menutup bendungan. Ada juga push button stop untuk sebagai sinyal stop atau sebagai stop emergency. Juga menambahkan max switch yang disambungkan pada valve solenoid untuk memberikan sinyal kepada valve untuk menggerakkan silinder yang disambungkan. Lalu kembali menambahkan push button di sini untuk membuka air. Harus menekan dua tombol atau dikendalikan dengan dua push button. Lalu menambahkan relay yang disambungkan kepada push button, menggerakkan, disambungkan, dan juga lalu menambahkan max switch lagi untuk menghubungkan kepada relay kedua, dan juga valve solenoid ini untuk memberikan sinyal kepada valve untuk menggerakkan silinder. Lalu akan diberikan label ini untuk saat dia posisinya sedang menutup atau posisinya 1, dan juga pas dia posisinya terbuka untuk Y2. Diberi label pada relay K1 dengan nama K1, label kedua untuk max switch berarti dengan K1, maka valve solenoid untuk ini Y1, untuk relay kedua itu dengan K2, dan juga max switch berarti juga dengan K2, dengan relay valve solenoid dengan Y2 untuk posisi saat tim membuka. Ini ada sedikit error ya. Kita coba lagi, coba ulang pas dibuka. Ini ada sedikit error, coba kita problem solving kan. Kita coba kembali dengan mengubah push buttonnya. Sesuai dengan instruksi untuk menutup itu air harus dikendalikan di dua tempat, dinyalakan, dan untuk membuka air harus menekan dua tombol. Posisi saat itu kebuka untuk soal 3. Sini kita akan membuat alat memotong yang akan terus-menerus selama bergerak 3 detik, lalu akan mati kembali ketika tombol start ataupun tombol stop ditekan. Di sini kita menambahkan double acting cylinder, yaitu lalu 4N-way valve yang akan kita ubah nantinya, lalu menambahkan manometer untuk mengukur waktu, lalu juga menambahkan pump unit dan juga fixed displacement, dan juga menambahkan filter, dan juga akan menambahkan tanknya nggak usah kayaknya, nggak diperlukan. Lalu kita juga akan menambahkan pressure control valve, lalu kita sambungkan kembali itu dengan fixed displacement-nya dengan pump, lalu juga dengan
kita sambungkan semuanya. Manometer juga disambungkan kepada pressure control valve juga. Setelah mechanical hydrauliknya sudah dibuat, lalu juga dengan membuat silindernya jangan lupa juga dibuat dengan adducting label saya dengan A itu saat posisi 0 dan B itu saat dia posisi silindernya maju dengan insersi 200 mm. Jangan lupa diubah juga valve-nya, diubah menjadi electrical hydrauliknya untuk disambungkan kepada electrical control nantinya saat dibuat. Dan saat dijalankan bisa dijalankan melalui electrical control. Lalu langsung diberi label aja, misalkan dengan Y1 untuk saat maju, Y2 saat dia posisinya mundur. Kalau juga disambungkan. Lalu selanjutnya kita akan membuat electrical controllernya. Sekarang kita akan membuat electrical controlnya. Kita akan menambahkan power supply dulu, yaitu dengan 24 volt dan juga dengan 0 voltnya untuk power supply electrical controlnya. Lalu kita akan menambahkan manually controlnya, yaitu dengan push button, sambungkan pada power supply-nya. Lalu juga menambahkan relay yang akan untuk menyambungkan kepada max switch-nya nanti dan menyambungkan pada push button juga. Lalu kita juga menambahkan kembali di max switch-nya untuk disambungkan pada relay pertama. Kita sambungkan saja setiap wiringnya. Dan untuk max switch ini disambungkan antara push button untuk sebagai looping, untuk bergerak sebagai loopingnya nanti supaya tidak terputus. Lalu kita buat max switch-nya juga selanjutnya. Nah, kita menambahkan max switch kembali juga untuk menyambungkan antara max switch supaya berfungsi sebagai looping juga. Lalu menambahkan relay dengan timer dengan sesuai dengan instruksi tadi pada soal juga, itu membuatkan gerakan maju mundur pada silinder selama 3 detik sesuai dengan seperti mesin gergaji. Dan juga menambahkan relay dengan timer lagi, disambungkan dengan max switch. Max switch ini berfungsi untuk menyambungkan kepada antara timernya nanti. Disambungkan. Lalu membuat max switch kembali dengan valve solenoid. Valve solenoid ini berfungsi untuk memberi sinyal kepada valve supaya valve ini bisa dapat menggerakkan silinder sesuai instruksi pada electrical controlnya. Untuk yang relay valve solenoid yang pertama itu untuk posisi Y1 atau saat dia posisinya maju, dan juga buat max switch kembali dengan disambungkan kepada valve solenoid kedua, yaitu untuk saat posisi silindernya itu mundur.
Harusnya juga jangan lupa nambahkan push button lagi, ini fungsinya sebagai push button stop. Menambahkan kita putar supaya bisa mudah menyambungkannya. Terus sambungkan antar power supply dengan wire yang lainnya supaya tersambung. Lalu selanjutnya pastikan diberi label kepada setiap komponen. Untuk relay ini kayak pertama disambungkan dengan relay yang kedua juga dengan K9 misalkan. Yang message ini juga disambungkan dengan K9 antara relay yang pertama juga dengan message-nya. Timernya diberi delay dengan timer 3 detik dengan label T1 atau timer pertama. Ya, dengan label timer pertama T1 timer pertama. Lalu untuk message untuk timer pertama atau T1 dengan B. Lalu timer kedua di sisi delaynya 3 detik dengan label T2. Lalu untuk message pada T1 dan valve solenoid untuk saat di posisi maju Y1 dan juga dengan label T2 saat dan ini dengan valve solenoid Y2 saat untuk menginisiasi silinder yang mundur. Kita coba terlebih dahulu. Sepertinya ada yang tidak tersambung, coba kita problem solving kan. Masih belum tersambung sepertinya. Kita problem solving kan kembali dengan start, coba lagi, setelah dicek. Saat push button ditekan, maka silinder akan bergerak maju mundur 3 detik. Bergerak maju 3 detik, mundur 3 detik sesuai inisiasi. Lalu saat push button stop dipencet, maka silinder akan mati. Coba kita coba lagi. Saat push button mulai dipencet, 3 detik untuk maju, 3 detik untuk mundur. Ini bergerak secara looping. Saat push button stop dipencet, maka silinder akan mati atau kembali ke posisi semula.